Halo, saudara mahasiswa. Sampai jumpa kembali dalam video pembelajaran kita kali ini. Saat ini kita akan belajar materi tentang tata cara pembuatan karya ilmiah. Baik, saya akan share screen materi pembelajaran kita pada saat ini. Nah, karena kita adalah program studi manajemen, jadi seluruh karya ilmiah atau artikel yang akan Anda kembangkan atau tuliskan harus berhubungan dengan program studi manajemen. Nah, bidang pembahasan manajemen itu terdiri dari manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen operasional, dan manajemen sumber daya manusia. Nah, karya ilmiah pada tingkat strata 1 atau sarjana, teori digunakan untuk menjelaskan fenomena atau problematika yang terjadi. Tahapan penulisannya dimulai dari problematika atau fenomena yang terjadi di lapangan, dilengkapi dengan penelitian terdahulu, mendeduksi atau mendeskripsikan teori yang menjelaskan fenomena tersebut, kemudian membuat hipotesis atau merujuk hipotesis penelitian terdahulu. Nah, kemudian teknik sampling yang akan kalian ambil bisa teknik sampling non-probability sampling. Teknik sampling non-probability sampling ini bersifat consecutive sampling. Peneliti menentukan subjek sesuai dengan kriteria. Kemudian kuota sampling, peneliti menentukan sampel sesuai dengan karakter hingga memenuhi kuota. Kemudian ada incidental sampling, peneliti secara kebetulan bertemu sampel yang memenuhi kriteria. Kemudian menuliskan judul. Penulis dapat membuat judul yang menarik, unik, yang jumlah katanya tidak lebih dari 15 kata, termasuk kata sambung. Nah, identitas penulis. Nah, Anda bisa menuliskan identitas penulis seperti contoh Sepia Ramadila atau nama Anda, kemudian nama penulis kedua itu boleh Anda cantumkan tutor Anda atau pembimbing Anda. Kemudian penulis menuliskan nama jelas, instansi, serta alamat email. Untuk tutor di luar universitas terbuka dapat menuliskan instansinya didahului keterangan sebagai tutor. Jadi seperti tutor yang di luar UT itu dapat menuliskan instansi tapi didahului keterangan sebagai tutor. Kemudian abstrak berisikan 100 sampai 250 kata yang terdiri dari berisi latar belakang masalah utama atau hal umum atau isu utama. Kemudian data yang menguatkan latar belakang masalah ke dalam masalah penelitian atau topik penelitian, lokus ataupun lokasi penelitian. Kemudian tujuan penelitian, metode penelitian, jumlah responden ataupun informasi pendukung, lalu hasil dari penelitian dan implikasi. Nah, untuk korespondensi Anda bisa menuliskan alamat email, tetapi alamat email yang Anda cantumkan itu adalah alamat email personal yang menggunakan email universitas terbuka. Jadi misalnya nomor induk mahasiswa, kemudian ekampus.ut.ac.id. Jadi jangan menggunakan email pribadi di luar email kampus. Kemudian kata kunci.
Kata kunci yang Anda buat bisa merupakan kata yang unik atau kata yang menonjol dari artikel Anda. Kemudian perlu dituliskan untuk sebagai penanda atau ciri dari karya ilmiah yang Anda tulis. Kata kunci ditulis 5 kata. Kemudian di pendahuluan, pendahuluan ini merupakan pengantar artikel ilmiah atau hal yang melatar belakangi penulisan karya ilmiah atau dapat berupa replika dari penelitian terdahulu. Hal-hal apa saja yang perlu dituliskan dalam pendahuluan adalah pengalaman empiris, misalnya penemuan hasil riset terdahulu, pengamatan, problematika, atau fenomena. Kemudian tujuan penelitian yang merupakan bagian faktual pengantar karya ilmiah. Kemudian manfaat penelitian penulisan karya ilmiah. Lalu tinjauan pustaka. Kemudian metode penelitian. Umumnya metode penelitian menggunakan metode kuantitatif atau kualitatif. Namun tidak menutup kemungkinan jika Anda menggunakan metode campuran. Nah, metode kuantitatif itu menggunakan prosedur statistik untuk memberikan jawaban suatu hipotesis atau pengamatan. Penulis dapat menyampaikan data dari distribusi kuesioner atau wawancara guna mendapatkan jawaban penelitian yang ingin dipecahkan secara ilmiah. Metodologi penelitian sosial menjelaskan jika populasi tidak lebih dari 100, maka populasi tersebut akan langsung menjadi sampel atau cara lain secara kuantitatif atau terukur. Kemudian metode penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti naratif, fenomenologi, studi dokumen, observasi, wawancara, ataupun studi kasus terkait bidang kajian. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, metodologi penelitian ini tidak berpengaruh pada jumlah sampel. Namun, sampel pada penelitian kualitatif ini adalah koresponden yang dianggap kunci memberikan jawaban atas tujuan penelitian. Artinya, tidak tergantung kuantitas sampel. Jika 2 orang diasumsikan sudah cukup, maka penulis atau peneliti dapat mencukupinya. Kemudian metode campuran atau fixed method. Metode ini merupakan pelaksanaan metode penelitian dalam satu waktu yang sama. Umumnya tahap pertama yang dilakukan adalah pendekatan kuantitatif, yang selanjutnya pendekatan kualitatif. Untuk lebih menjelaskan hasil statistik terukur dari pendekatan kuantitatif sebelumnya. Tergantung strategi yang digunakan, explanatory atau exploratory. Jadi itu metode mixed method ya. Kemudian hasil dan pembahasan. Nah, Anda dapat menjabarkan hasil-hasil yang didapat mengenai hal berikut. Misalnya, penelitian hasil riset terdahulu, pengamatan, fenomena berdasarkan metode penelitian yang digunakan. Kemudian pembahasan akan menjawab beberapa hal yang telah ditulis pada pendahuluan, yaitu tujuan, permasalahan, pertanyaan atau perumusan masalah yang tercantum. Nah, simpulan. Simpulan merupakan argumentasi yang dibangun oleh mahasiswa terkait hasil risetnya. Simpulan bukanlah rangkuman. Ingat ya, simpulan itu bukanlah rangkuman, namun kalimat pamungkas dari riset.
Mahasiswa dapat juga menyebut posisi risetnya mendukung hasil riset sebelumnya atau bertolak belakang atau mempunyai pandangan yang berbeda dari riset sebelumnya. Nah, sekarang kertas kerja. Anda dapat membuat kertas kerja dengan jumlah halaman maksimal 8 lembar terakhir daftar pustaka. Kemudian ukuran kertasnya A4, kemudian fontnya Times New Roman, ukuran 12. Nah, skema aktivitas karya ilmiah seperti yang telah Anda lihat di e-learning, dari skema kegiatan belajar 1 sampai dengan kegiatan belajar 14. Nah, ingat ya, pada tugas 1 atau tugas 2, tutor atau pembimbing hanya memberikan feedback sebagai masukan dan arahan kepada Anda atas tugas yang telah Anda upload di tugas 1 atau tugas 2. Kemudian pada tugas 3 nanti tutor atau pembimbing akan mengklik perbaikan 0 poin atau lanjut ke tugas 4 dengan 1 poin, serta memberikan feedback pada komentar yang ada di bawah, di bagian bawah grade. Nah, bila mana tidak ada kalian submit atau Anda submit tugasnya, maka tentu saja perbaikan 0 poin. Tapi jika Anda telah mensubmit tugasnya dan sesuai atau telah sesuai dengan kaidah penulisan artikel ilmiah yang telah ditentukan, maka Anda berhak untuk lanjut ke tugas 4. Nah, pada tugas 4 nanti tutor atau pembimbing akan mengklik pilihan belum dipublikasikan jika memang karya ilmiah Anda itu belum dipublikasikan, atau sudah dipublikasikan 1 poin jika memang karya Anda itu sudah dipublikasikan. Dan memberikan penilaian dan pernyataan-pernyataan berikut dengan cara mengklik pilihan poin-poin yang tersedia serta memberikan feedback pada komentar yang ada di bagian bawah grade. Nah, sesi tuweb kita itu ada 4 kali tuweb ya. Yang tuweb pertama itu sudah kita laksanakan, yaitu memuat atau kegiatannya memuat tema, pendahuluan, penulis, dan afiliasi. Nah, tadi kemarin itu kita sudah membahas tentang pembuatan tema, pendahuluan, penulis, dan afiliasi. Kemudian pada tuweb kedua ini akan membahas metodologi atau tata cara pembuatan karya ilmiah beserta metode analisis yang akan Anda buat untuk menyelesaikan karya ilmiah. Nah, di tuweb ketiga nantinya itu adalah membahas hasil dan pembahasan atau simpulan dan judul. Kemudian pada tuweb terakhir itu adalah untuk bagaimana mencek plagiasi, kemudian abstraknya, kata kunci, dan juga melengkapi daftar pustaka. Nah, bila mana Anda tertarik untuk mempublikasikan karya ilmiah Anda, nah beberapa jurnal ilmiah dari UT sendiri sudah tersedia. Silakan akses saja jurnal ilmiah tersebut yang terpampang di layar. Anda bisa coba untuk submit di sana. Atau jika Anda ingin mencoba proceeding internasional, nah ini ada dari ISCB, the International Students Conference on Economic and Business Excellence. Nah, Anda bisa mencoba untuk ikut proceeding internasional. Nah, bagaimana cara mencari artikel atau referensi? Seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bila mana mencari artikel atau referensi, Anda bisa search di Google Scholar, ataupun di ProQuest, ataupun di Doage. Nah, kalau Anda ingin mencari data-data statistik, bisa di BPS,
kemudian di Satu Data Indonesia, ataupun di Databox. Nah, standar kelulusan karir itu seperti apa? Nah, seperti yang sudah kita jelaskan pada web pertama, bahwa persyaratan tingkat plagiasi itu kurang dari atau sama dengan 30%. Jadi jika tingkat plagiasi Anda di atas 30%, maka akan dikembalikan untuk segera Anda revisi. Kemudian pada semester-semester sebelumnya persyaratan tingkat AI itu belum ada. Jadi AI detektor, AI plagiarism atau sejenisnya itu masih belum diberlakukan. Tapi untuk kali ini sudah diberlakukan dan sama dengan tingkat plagiasi kurang dari 30%. Jadi Anda boleh menggunakan teknologi, tetapi Anda harus lebih bijaksana dalam menggunakan teknologi tersebut. Kemudian nilai karir minimal untuk bisa lulus itu adalah 75. Jadi, jika karir Anda telah dipublikasikan, harus sudah terpublish pada saat karir berakhir. Jadi pada saat tutorial online ataupun tuton ini berakhir, karir Anda sudah memang harus terpublish dan linknya sudah harus tersedia. Nah, jika masih berbentuk LOA, mahasiswa wajib mengupload karir pada e-learning UT. Jadi kalau masih dalam bentuk LOA, Anda harus mengupload karir Anda itu di e-learning UT. Kemudian artikel yang telah terbit dapat diakui selama Anda menjadi mahasiswa UT. Cantumkan link artikel tersebut pada tugas 4 pada link jurnal. Jadi bukan link blogspot ya, tapi link jurnal. Jurnal yang benar-benar bereputasi atau bisa Sinta ataupun bisa bereputasi internasional bisa. Tapi jangan yang blogspot atau yang pribadi. Kemudian waktu penyelesaian karir yang sangat singkat, jadi memang untuk karir ini tidak wajib dipublikasikan ya. Jadi ini contoh-contoh artikel mahasiswa. Anda bisa membacanya di layar. Nah, baik, demikian materi kita. Semoga dengan materi yang singkat ini memberikan sedikit banyak pencerahan kepada Anda untuk bagaimana membuat artikel ilmiah Anda itu lebih baik dan juga sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dan sesuai dengan kaidah penulisan artikel ilmiah Universitas Terbuka. Terima kasih, salam sehat selalu.